Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu mengenai tarik bumi, batas-batas prasejarah dan juga pembagian zaman dalam prasejarah. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu tarik bumi. Kebudayaan merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah dengan manusia. Kebudayaan itu hanya ada pada manusia saja. Jadi gimana sih mula-mula adanya manusia itu? Agama mengajarkan bahwa manusia pertama dicipta oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penciptaan alam semesta beserta segala isi dan penghuninya. Ilmu pengetahuan dengan penyelidikannya yaitu bahwa manusia pertama lahir di atas dunia setelah makhluk-makhluk lainnya ada. Hal ini dapat diketahui dari bekas-bekas dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang kesemuanya telah membantu dan terdapatkan dalam lapisan-lapisan bumi. Bekas-bekas serta sisa-sisa ini disebut juga dengan fosil. Dan fosil-fosil yang menjadi ciri khusus dari suatu lapisan bumi dinamakan late fosil atau fosil pandu. Menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi, maka waktu sejak terjadinya dunia sampai kini itu dapat dibagi atas zaman-zaman sebagai berikut. Yang pertama ada Archaikum, yaitu zaman yang tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Kulit bumi masih panas sekali, tidak ada hidup sedikit pun. Baru pada akhir zaman ini mulailah nampak ada hidup sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu Paleozoikum, zaman hidup tua. Dalam zaman ini yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun sudah nyata ada hidup, mulai dari binatang-binatang terkecil yang tak bertulang punggung sampai kepada jenis ikan dan permulaan amfibi dan reptil. Zaman ini juga dinamakan zaman primer atau zaman pertama. Yang ketiga ada Mesozoikum, yaitu zaman hidup pertengahan atau dikenal dengan zaman sekunder atau kedua, berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Selama zaman ini hidup berkembang dengan sangat pesat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil semakin banyak. Bekas-bekas dari reptil raksasa itu ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Zaman ini dikatakan juga sebagai zaman reptil. Yang keempat yaitu Neozoikum atau Kainozoikum, yaitu zaman hidup baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu sampai kini. Zaman ini dibagi atas zaman-zaman tertier, ketiga, dan kuarter, yaitu keempat. Yang pertama, tertier. Di zaman ini, binatang-binatang menyusui berkembang dengan sepenuhnya, sedangkan bangsa reptil raksasa lambat laun semakin lenyap. Primat dalam zaman ini sudah nampak, kera sudah banyak, dan jenis kera manusia sudah ada pula dalam akhir zaman tertier ini. Yang kedua ada kuarter. Zaman ini adalah yang terpenting bagi kita, karena sebagai pendapat umum telah diterima bahwa waktu itu mulailah ada manusia. Bukti-bukti sudah cukup ditemukan untuk menetapkannya dengan pasti. Zaman ini dimulai sejak kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Dibagi lagi menjadi zaman Diluvium atau Pleistoem dan Aluvium atau Holocene. Zaman Diluvium berlangsung kira-kira 600.000 tahun. Oleh karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sehingga menutupi sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Maka zaman ini juga disebut dengan zaman es. Adapun zaman Aluvium yang dimulai kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga dewasa sekarang ini masih tetap berlangsung. Dari zaman ini manusianya sudah sebangsa sejenis dengan kita, yaitu dinamakan Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Yang selanjutnya ada batas-batas prasejarah. Dari ikhtisar pembagian zaman di atas itu jelaslah bahwa meskipun belum dapat ditentukan sepasti-pastinya, dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali dilahirkan di atas dunia ini pada suatu ketika di antara zaman tertier dan kuarter. Dalam tingkat pertama tentu saja manusia itu masih sangat bersahaja dalam segala-galanya, tetapi hasil usahanya untuk
memperlengkapi dirinya yang jika dibandingkan dengan binatang serba kekurangan itu dalam mempertahankan kehidupannya sudah berarti hasil kebudayaan. Maka dapatlah sekarang kita menarik kesimpulan bahwa permulaan adanya kebudayaan ialah permulaan prasejarah, jatuhnya bersamaan dengan permulaan zaman geologi kuarter atau lebih tepat lagi permulaan diluvium. Dapatlah sekarang ditentukan bahwa zaman prasejarah itu meliputi waktu mulai dari adanya manusia sampai kepada ada keterangan-keterangan tertulis yang sampai kepada kita. Maka prasejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari manusia serta peradabannya sejak dari zaman permulaan adanya manusia sampai kepada zaman sejarah. Sebelum abad kelima, ada juga sedikit keterangan tertulis dari bangsa asing, terutama dari bangsa Tionghoa, Yunani, dan India pula, yang sedikit menyinggung negeri kita. Tetapi oleh karena sangat tidak jelasnya, maka sukarlah keterangan-keterangan itu memasukkan bangsa kita ke dalam zaman sejarah. Yang selanjutnya ada pembagian zaman dalam prasejarah. Sebagaimana telah kita ketahui, pembagian zaman dalam sejarah bumi didasarkan atas geologi. Nyata pula bahwa prasejarah hanyalah meliputi zaman terakhir saja dari pembagian itu, yaitu mulai dengan zaman kuarter. Zaman ini dibagi dalam diluvium dan aluvium. Dari zaman aluvium yang berlangsung kira-kira 20.000 tahun itu, hanya 6.000 tahun yang terakhir sajalah yang ditempati oleh sejarah. Maka, dari benda-benda peninggalan prasejarah dibagi menjadi yang pertama ada zaman batu. Waktu logam belum dikenal dan alat-alat terutama sekali dibuat dari batu. Tak dapat kita saksikan bahwa tentunya ada pula alat-alat yang terbuat dari kayu atau bambu, tetapi bekas-bekasnya tak ada sama sekali. Zaman batu dibagi lagi atas Paleolitikum atau zaman batu tua. Sebagai ciri dari zaman ini yaitu alat-alat dibuat dari batu yang dikerjakan secara kasar, tak diasah atau dihaluskan. Manusianya belum bertempat tinggal tetap, masih mengembara. Zaman ini berlangsung lama sekali, yaitu selama zaman geologi Pleistocene atau Diluvium, jadi kira-kira 600.000 tahun. Pembagian zaman selanjutnya jatuh dalam zaman geologi Holocene atau Aluvium. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman batu tengah. Alat-alat zaman ini masih menyerupai alat-alat Paleolitikum. Orang sudah mulai bertempat tinggal tetap. Yang selanjutnya ada Neolitikum atau zaman batu muda. Alat-alat batu sudah diasah dan diupam sehingga halus dan banyak pula yang indah sekali, kecuali tembikar sudah pula dikenal tenunan. Orang sudah bertempat tinggal tetap dan bercocok tanam. Yang selanjutnya ada zaman logam. Waktu orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam yang ternyata lebih kuat dan lebih mudah dikerjakan daripada batu. Oleh karena logam harus dilebur dahulu sebelum dapat dipergunakan sebagai bahan, maka dalam zaman logam itu manusia terang sudah jauh lebih tinggi kebudayaannya daripada dalam zaman batu. Zaman logam ini dibagi atas yang pertama ada zaman tembaga. Orang menggunakan tembaga sebagai bahan pembuatan alat-alatnya. Anehnya, tembaga itu hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja. Di Asia Tenggara juga Indonesia tidak didapatkan zaman tembaga itu, melainkan terus saja dari Neolitikum meningkat ke zaman perunggu. Zaman perunggu, orang telah mendapatkan logam campuran yang lebih keras dari tembaga untuk pembuatan alat-alatnya, yaitu perunggu, hasil pencampuran tembaga dan timah. Yang selanjutnya zaman besi. Orang telah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Peleburan besi meminta panas yang jauh lebih tinggi dari peleburan tembaga ataupun perunggu. Zaman besi ini adalah zaman terakhir dari prasejarah. Maka mudahlah kita menghitung bahwa dengan berakhirnya zaman itu, mulailah zaman sejarah. Tetapi tak boleh kita lupakan bahwa sampai zaman modern kini pun masih belum ditinggalkan besi itu sebagai bahan pembuatan berbagai macam alat. Bahkan alat-alat batu pun masih dapat banyak kita lihat sehari-hari dalam rumah tangga.
Maka seharusnya lah kita selalu ingat bahwa istilah-istilah itu hanyalah dipakai untuk menunjukkan bahwa sesuatu bahan menjadi bahan terutama dalam sesuatu zaman, dengan tidak mengabaikannya adanya bahan-bahan lain di sampingnya. Zaman batu umpamanya menggambarkan kepada kita bahwa batu itu menjadi bahan terutama untuk pembuatan alat, bahwa sebagian besar dari kebudayaan dewasa itu terdiri dari barang-barang dari batu. Dalam hal ini dapat juga kiranya kita mengambil contoh dari zaman sekarang ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.